Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjut. Pada siang ini ya Rabu 27 Juli 2022 ada terawangan 3 Cemeti Ali. Bawira ulangi, ada terawangan 3 Cemeti Ali dari klien nomor 0061. Terawangan masuknya kemarin ya. Jadi harusnya Mbak Wira layani kemarin. Karena sesuai komitmen bahwa hari ini memahar, hari ini juga langsung dilayani untuk terawangannya. Tapi kemarin Mbah Wira sudah melakukan terawangan dan mendapatkan hasil bahwa ketiga Cemeti Ali ini kosong tidak berkodam. Ya Mbak Wira ulangi, ketiga Cemeti Ali milik klien nomor 0061 ini kosong tidak berkodam. Itulah kenapa Mbah Wira mengambil jeda. Satu hari Mbah Wira tunggu, ya siapa tahu Mbah Wira yang capek, siapa tahu Mbah Wira yang stres, lagi banyak pikiran, sehingga hasil terawangan itu kemudian menjadi tidak akurat, sehingga Mbah Wira menunggu satu hari lagi. Demi apa? Demi keakuratan hasil terawangan. Karena orang itu kan seringkali protes ya. Kalau ketemu, masa sih Mbah Cemeti Ali saya kosong? Masa sih Mbah kok katanya dukun A ini ada kodamnya macan? Kok kata dukun B ini ada kodamnya Dewa Zeus? Kok katanya dukun C ini ada kodamnya Dewi Kuan Im misalnya? Nah, untuk mencegah supaya klien itu tidak protes karena masa sih Mbah kok kosong, maka Mbak Wira sengaja mengambil jeda satu hari. Untuk apa? Untuk menenangkan pikiran, memulihkan stamina, mengembalikan kondisi fisik sehingga terawangan itu tetap akurat. Gitu loh ya. Nah, ini di sini ya, klien itu protes. Hasil terawangannya bagaimana, Mbah? Kok cuman dilihat saja, dibaca saja, nggak dijawab, blas blas blas. Nanti akan Mbak Wira tunjukkan chatnya ya. Nah, ini kan kalimat yang kurang enak. Mbah Wira itu kalau cuman membaca saja berarti memang hasil terawangan itu belum siap untuk ditunjukkan. Bersabarlah, tunggu. Nggak akan kok lebih dari seminggu. Anda kalau terawangan di tempat lain pasti juga lebih dari satu hari, saya yakin itu. Karena Mbah Wira juga sampai detik ini, sampai Rabu 27 Juli 2022 juga menggunakan jasa orang lain untuk mensketsa hasil azimat buatan Mbah Wira. Karena Mbah Wira tidak mau egois. Mbah Wira tidak mau menang sendiri kayak, oh ini menurut Mbah Wira isinya Dewa Zeus, menurut pendapat orang lain mah bodoh amat. Nggak mau Mbah Wira seperti. Makanya Mbah Wira tetap mensketsakan produk buatan Mbah Wira sendiri ke orang lain. Untuk apa? Sebagai perbandingan. Oh, kalau menurut pendapat si dukun A begini, pendapat si dukun B begini, pendapat si dukun C begini. Nah, itu Mbah Wira mau mendengarkan pendapat orang lain. Makanya Mbah Wira juga pesan sketsa ke orang lain. Karena Mbah Wira semata-mata tidak mau egois. Ya itu pun pasti lebih dari sehari. Sudahlah, Mbak Wira jaminan pasti lebih dari sehari. Kalau yang praktisi terawangan sungguh-sungguh loh ya. Nggak tahu lagi kalau yang praktisi terawangan abal-abal yang namanya bahkan tidak terstandarisasi, Mbak Wira udah nggak komen kalau masalah itu. Tapi kalau untuk praktisi-praktisi besar seperti Jalak Paningal, Kana ya, Randy, itu pasti lebih dari satu hari. Itulah kenapa tolonglah sabar sebentar biar Mbak Wira ini ambil jeda. Karena nanti kalau hasil terawangannya kosong, kemudian pemahar itu nggak seneng di telinganya kan kurang indah tuh kalau kosong tuh, protes lagi ke Mbah Wira gitu loh ya. Ini kalimat seperti itu, tolong siapapun Anda tolong jangan diulangi ya. Kenapa? Karena membuat praktisi terawangan tersinggung. Iya, sabar sebentar. Toh sabar itu bukan karena Anda nggak dilayani. Sabar itu karena oh hasilnya sulit, oh hasilnya masih kosong. Mbak Wira ambil jeda untuk apa? Supaya bisa mengecek lagi hasilnya tetap kosong apa berubah gitu loh ya. Ini bisa dipahami ya. Kemarin juga begitu. Akan Mbak Wira tunjukkan nanti ada chatnya. Loh, kok nanti malam? Katanya langsung. Itu pemaharan siang itu. Saya bilang, iya nanti malam akan Mbak Wira cek. Itu bilangnya kayak gitu. Loh, kok nanti malam? Saya kira langsung. Langsung di menit itu juga Mbak Wira, mana rekeningmu? Saya kembalikan aja maharnya. Wah, siang itu Mbak Wira masih kondisi rapat, ada pekerjaan lain yang harus diurusi. Terawangan itu memang mengambil waktu malam supaya sepi, supaya sunyi, supaya rileks, supaya fokus, supaya hasilnya itu akurat. Nanti kalau hasilnya nggak akurat, protes lagi. Tapi kalau mau hasilnya akurat kok diburu-buru gitu loh. Ini loh ya yang kadang itu Mbak Wira kadang bertanya-tanya, kenapa sih kok harus seperti itu? Langsung maharnya Mbak Wira kembalikan. Nanti untuk screenshotnya akan Mbak Wira sertakan juga di video supaya Anda bisa membaca. Seorang praktisi terawangan tuh meladeni klien tuh macam-macam modelnya. Ada yang sabar menunggu, ada yang nggak sabar menunggu. Kalau nggak sabar menunggu, saran Mbak Wira jangan memahar di Mbak Wira. Kenapa? Karena kalau hasil katanya kalau murah baik jangan minta cepat.
Kan gitu tuh. Murah 150 itu. Anda ke tempat lain mesti udah di atas 300 terawangan itu. Gitu loh ya. Murah, baik, ya jangan minta cepat. Kalau mau cepat, baik, ya jangan minta murah. Kalau mau murah, cepat, jangan minta baik, kan gitu. Itu kan udah rumus. Ya ini jadi tolong untuk pembelajaran kita semua, evaluasi diri kita bersama bahwa terawangan ketika itu ternyata tertunda, berarti pasti ada masalah pada benda yang diterawang. Harap bersabar. Ya. Anda bisa cek terawangan klien nomor 5757. Itu adalah sebuah minyak dari praktisi supranatural. Itu siang terawangannya masuk. Malam itu Mbak Wira lama itu nerawangnya. Karena memang loh kok begini, kok ada fenomena begini, kok ada fenomena begitu. Itu menerjemahkannya sulit. Sehingga bisa didapat hasil terawangannya akurat sebagaimana testimoni yang ada dalam video. Itu sulit. Butuh waktu gitu loh untuk menelaah, untuk mempelajari. Nanti kalau nggak akurat, digibahin lagi di belakang. Mbak Wira ternyata terawangannya cuma cetek gitu-gitu aja lah, kan salah lagi gitu loh ya. Ini ya seperti itulah ya. Ini Mbak Wira agak tersinggung, betul, memang agak tersinggung ya. Mbak Wira marah, memang iya marah ya. Mbak Wira jengkel, iya jengkel ya ketika diburu-buru hasil terawangan padahal hasil terawangannya itu sulit. Nah maka kemudian hal kayak gitu tuh pasti akan muncul. Jelas ya ini ya. Oke, sekarang kita kembali ke terawangan nomor 0061. Ada 3 cemeti ali. Hasil terawangan tadi malam kosong tidak berkodam. Hasil terawangan siang ini 27 Juli 2021 juga kosong tidak berkodam. Ya, jadi ketiga-tiganya kosong tidak berkodam. Mbak Wira tidak tahu ini cemeti ali buatan dalang siapa. Mbak Wira tidak tahu ini belinya di mana. Mbak Wira juga tidak tanya ini harganya berapa. Ingat ya, Mbak Wira tidak tahu ini produk siapa, dukunnya siapa, dalangnya siapa, beli di mana, harga berapa. Mbak Wira tidak tanya. Untuk apa? Menjaga objektivitas. Mbak Wira tidak berusaha menjelekkan siapapun karena toh Mbak Wira tidak jualan cemeti ali. Paham ya? Mbak Wira hanya membaca apa adanya berdasarkan foto yang dikirim. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kondisi cemeti ali yang kosong tidak berkodam bukan berarti Mbak Wira menjelekkan orang tertentu. Mbak Wira kasih contoh. Ini tadi malam pun di video ada ini. Ya, Mbak Wira kasih contoh. Ada HP Samsung ditunjukkan ke Mbak Wira. Lalu Mbak Wira cek, oh HP Samsung ini mati mas, rusak, nggak bisa nyala, nggak ada tuahnya. Apakah berarti Mbak Wira menjelek-jelekkan pabrik Samsung? Kan enggak. Bisa jadi si HP Samsung itu keluar dari pabrik bagus, mulus, tuahnya nyata. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan digunakan, ya, kemudian HP itu kecemplung air, jatuh, ketimpa, kepelites ban, jatuh di jalan, kepelites kendaraan, akhirnya rusak. Begitu di Mbak Wira ditunjukin, oh ini rusak mas, nah, ini udah HP nggak bisa nyala, udah nggak ada tuahnya. Apakah berarti Mbak Wira menjelek-jelekkan pabrik? Kan enggak. Paham ya? Tembang liring sampean apa ini? Cemeti ali ini pun juga sama. Ketika Mbak Wira bilang ini kosong, bukan berarti Mbak Wira menjelekkan dukun yang membuat, bukan. Karena dalam perjalanan waktu itu bisa menjadi kosong karena banyak hal, nanti akan Mbak Wira jelaskan. Paham ya? Jadi tolong jangan gunakan hasil terawangan Mbak Wira untuk mengadu domba antar praktisi. Karena ada tuh beberapa waktu yang lalu, ya, terawangan tembang liring. Dibilang, wah ini kata Mbak Wira ini tembang liring buatan dalang ini kosong tidak berkodam. Padahal aslinya dari dalang itu keluar berkodam. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, karena risiko penggunaan akhirnya menjadi kosong tidak berkodam. Bukan berarti Mbak Wira jelekkan dalangnya, enggak, sama seperti HP Samsung tadi. Ketika Mbak Wira bilang, oh ini HP Samsung rusak, apa berarti Mbak Wira jelekkan pabrik Samsung? Kan enggak. Gitu loh ya. Motor juga begitu. Oh ini motor Honda ini udah rusak mas, ini mas, apa berarti Mbak Wira menjelekkan pabriknya motor Honda? Kan enggak. Bisa jadi motor keluar dari pabrik bagus, nyala, jalan, baik. Tapi waktu di jalan kecelakaan, ditabrak truk dan sebagainya, masuk jurang, kecemplung sungai, kena banjir, akhirnya rusak gitu loh. Nah ketika rusak Mbak Wira periksa, oh iya ini motor rusak mas, nggak bisa dipakai. Bukan berarti Mbak Wira menjelekkan pabrik Honda gitu loh ya. Paham ya ini ya. Jadi Mbak Wira kasih logika sederhana supaya teman-teman semua ini paham bahwa ketika hasil itu kosong ya memang kosong. Mbak Wira harus ngomong apa? Masa tembang liring ataupun cemeti ali kosong lalu Mbak Wira harus bilang, oh iya ini isinya dewa Zeus, oh iya isinya dewa neraka? Kan nggak mungkin gitu loh. Mbak Wira tidak merasa hebat ketika Mbak Wira mengatakan kebohongan. Demi apa? Demi senang dan puasnya pemahar itu Mbak Wira enggak. Paling tidak. Ya paling tidak bisa kayak gitu. Mbak Wira selalu mengatakan apa adanya meskipun ya kondisinya kurang indah didengar. Gitu loh ya.
Oke, sekarang kita tutup. Sekarang akan Mbak Wira jelaskan kok bisa ketiga cemeti ali ini kosong semuanya. Ada 3 metode yang Mbak Wira pakai, bukan hanya satu. Ya, dalam terawangan itu ada 3 metode yang dipakai. Dan ketiga metode itu Mbak Wira ulangi selama 2 kali, sebanyak 2 kali selama 2 hari. Kemarin sudah Mbak Wira cek, hasilnya kosong. Hari ini Mbak Wira cek lagi, hasilnya juga kosong. Ya, paham ya? Jadi hasilnya kosong ini bukan hanya karena Mbak Wira marah lalu menjelek-jelekan, enggak ada seperti itu. Tadi malam pun udah Mbak Wira cek, tapi memang kosong gitu loh ya. Memang kosong, akhirnya Mbak Wira ulangi lagi hari ini, siapa tahu semalam Mbak Wira capek. Ternyata hari ini pun hasilnya tetap kosong. Ada 3 metode yang Mbak Wira gunakan untuk melakukan pengecekan. Yang pertama, namanya metode vibrasi energi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengetahui vibrasi dari suatu benda. Suatu benda itu akan disebut bertuah apabila dia mengandung energi ataupun khodam. Karena dari energi dan khodam itulah kemudian muncul tuah. Paham ya ini ya? Dari energi atau khodam itulah kemudian muncul tuah. Kalau benda bertuah karena energi, energi itu disebut dengan tulpa. Kalau benda bertuah karena ada khodam, maka disebut azimat berkhodam. Nah, seorang praktisi harus bisa membedakan apakah energi yang muncul, apakah energi yang dirasakan melalui vibrasi itu adalah energi khodam, berarti kan makhluk gitu ya. Apakah energi yang diinjekkan, dimasukkan ya oleh praktisi yang membuat dengan banyak metode, salah satunya prana. Nah, ini harus bisa membedakan. Nah, pada ketiga benda ini tidak ada vibrasi energi apapun. Padahal teorinya kalau memang itu benda bertuah pasti ada vibrasi energinya. Kalau itu berasal dari tulpa berarti energi berasal dari energinya itu sendiri yang dimasukkan oleh seorang praktisi. Apabila itu dari khodam, khodam itu kan jin. Jin yang sudah ditundukkan, diikat dengan perjanjian kan gitu kan. Untuk nurut, patuh, membantu manusia namanya khodam. Nah, jin itu makhluk Tuhan yang terbuat dari nyala api. Nah, jin itu ketika dia memberikan tuah berarti jinnya hidup. Kalau jinnya nggak hidup, dia nggak bisa memberikan tuah. Kalau jinnya itu hidup berarti dia mengandung energi. Kalau mengandung energi berarti bisa dirasakan vibrasi energinya. Nah, kalau tidak bisa dirasakan vibrasi energinya, ya berarti tidak ada energinya di situ, tidak ada tulpanya, juga tidak ada khodamnya. Jelas ya? Jadi ketika suatu benda secara vibrasi energi tidak dirasakan apa-apa, tidak ditemukan apa-apa, berarti benda itu memang kosong. Nah, untuk merecek, ya, mengecek ulang, Mbak Wira menggunakan metode yang kedua, namanya metode visualisasi. Karena ya siapa tahu khodamnya berada di dimensi yang jauh, sehingga secara vibrasi energi dia lemah, misalnya. Maka kita cek penampakannya secara visual. Namanya melihat melalui tanda-tanda kehadiran khodam atau melalui manifestasinya. Nah, ternyata setelah dicek dari manifestasi, Mbak Wira tidak menemukan manifestasi apapun. Jadi jelas nih, secara vibrasi energi tidak terasa, secara manifestasi tidak terlihat. Berarti jelas bahwa benda ini memang kosong, tidak berkhodam. Paham ya? Oh, ada bau duren. Setelah dicek manifestasinya, oh benar ada buah duren. Berarti benar ada baunya, ada manifestasinya, ada tanda-tanda penampakannya si duren itu. Benar berarti ada durennya. Oh, ada bau duren. Setelah dilihat penampakannya, nggak ada durennya. Oh, berarti hanya energi saja, hanya tulpa saja. Kalau duren tadi berarti dari esen saja, aroma saja. Mungkin perasa duren, mungkin parfum duren. Nggak ada visual durennya, tapi ada aroma durennya. Itu masih ada tuahnya. Ada suara kentut, ya, ada suara kentut. Ada bau busuk. Dilihat ada pantat orang, oh berarti memang ada kentut di situ. Kalau ada baunya doang, tapi nggak ada penampakan pantatnya di situ, oh bisa jadi si kentut tadi tertiup angin atau orangnya sembunyi atau habis kentut jalan lari. Tapi kalau tidak ada aroma kentutnya, tidak ada pantat yang ngentut di situ, berarti ya memang nggak ada apa-apa gitu loh ya. Paham ya? Analogi sederhananya paham ya? Nah, terakhir untuk merecek karena 2 metode sebelumnya itu kosong ya, maka Mbak Wira menggunakan metode yang namanya injeksi energi. Apa itu injeksi energi? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk memancing khodam itu agar keluar sehingga bisa diamati. Misal, Anda pengen lihat belut. Belut itu masuk di dalam lubang, di dalam tanah. Kan nggak mungkin toh kepala Anda masuk ke dalam lubangnya belut. Maka Anda pancing belutnya keluar. Oh, belutnya kecil apa besar, 1 apa 2, beneran belut apa ular. Dipancing keluar, setelah keluar baru ditangkap, diamati. Paham ya?
Saya pengen ngelihat ikan paus di dalam laut. Saya nggak bisa masuk ke dalam laut. Kita pancing, ikannya keluar. Kita pancing, kita kasih umpan. Begitu ikannya keluar, baru ditangkap. Oh, ikannya jenis ikan apa? Paus apa ikan hiu? Apa ikan patin? Apa ikan apa? Oh, ternyata panjangnya sekian, besarnya sekian. Nah, itu namanya metode injeksi energi untuk memancing agar kodamnya keluar karena Mbak Wira tidak bisa masuk ke dalam. Itu andai kata nggak bisa masuk, maka dipancing biar keluar. Metodenya namanya injeksi energi. Kalau energi yang diinjek ini kemudian dikunci, namanya prana. Hasilnya tulpa gitu loh ya. Tadi udah Mbak Wira jelaskan di depan. Jelas ya ini ya. Nah, kita kembali. Ketiga benda ini sudah Mbak Wira injek dengan energi dari tadi malam. Sampai siang ini tidak ada feedback. Mbak Wira injek lagi, tidak ada feedback. Hal ini menjadikan jelas bahwa memang ketiga benda ini kosong, tidak berkodam. Jelas ya. Jadi ada 3 metode yang Mbak Wira pakai untuk mengecek apakah suatu benda itu berkodam atau tidak. Ketiga benda milik klien nomor 0061 ini kosong, tidak berkodam. Sekarang akan Mbak Wira jelaskan kenapa suatu benda bisa kehilangan kodamnya. Yang pertama, ada pertanyaan, Mbah, bukannya kalau benda-benda tua, pusaka antik tarikan alam itu pasti berkodam? Salah. 90% benda tarikan alam itu kehilangan kodamnya. Kenapa? Karena begini, Mbak Wira jelaskan. Keris, tombak, pusaka, tembang liring atau apapun itu yang kuno dan tua, itu dibuat untuk leluhur Anda dulu, namanya aja kuno, namanya aja tua. Oh, keris ini tua, era Majapahit. Oh, tembang liring ini tua, dibuat tahun 1600. Oh, cemeti ali ini tua, udah 7 generasi, dibuat dari tahun 1800. Berarti tembang liring, keris, tombak, pusaka, cemeti ali itu dibuat untuk leluhur Anda dulu. Ibarat baju itu dibuat untuk leluhur Anda dulu. Ibarat itu wanita, berarti dia suaminya, leluhur Anda dulu. Begitu si leluhur ini mati, wanitanya belum tentu mau mendampingi anak cucunya karena faktor nggak jodoh. Ibarat baju, kalau yang punya leluhur Anda dulu itu mati, belum tentu baju itu cocok dipakai anak cucunya, belum tentu muat gitu loh. Itulah kenapa yang namanya pusaka ada yang sifatnya pemilih dan tidak pemilih. Kalau pemilih ya berarti itu tadi, begitu yang punya mati ya udah dia hilang kodamnya, pergi. Itulah kenapa Mbak Wira bilang 90% benda tarikan alam seringkali kosong. Kenapa? Karena dibuat untuk leluhur dulu, belum tentu jodoh dengan pemilik yang sekarang. Termasuk itu benda tarikan alam. Paham ya? Yang kedua, beli dari reseller atau tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat, tangan kelima, dan seterusnya. Memang harganya lebih murah, tapi ya itu tadi, seringkali nggak jodoh. Mbak Wira jelaskan. Mbak Wira praktisi supranatural, ada orang namanya A, jomblo. Pesan tembang liring ke Mbak Wira, pesan keris ke Mbak Wira, pesan cemeti ali ke Mbak Wira. Mbah, saya jomblo, minta dibuatkan pegangan supaya saya punya istri. Oke, Mbak Wira buatkan pegangan, tak keris, tombak, pusaka, merah delima, tembang liring, cemeti ali atau apapun lah itu namanya, Mbak Wira buatkan. Mbak Wira janji kodamnya, ayo kodam, kamu dampingilah si A, bantu dia supaya dia nggak jomblo lagi, bantu dia supaya dia punya istri. Nah, si kodam mengiyakan, mau dampingi si A. Si A sukses, istrinya ada 2, 4, 6, 10, 100 juga boleh. Hajatnya tercapai. Ada B. B ini melihat loh, ah kok istrimu banyak padahal kamu dulu jomblo. Aku mau dong, rahasianya apa? Ini loh, aku dibawain cemeti ali nih sama Mbak Wira. Aku pengen dong, istrimu kan udah 100, udah 500, udah 1000, terserah lah berapapun. Hajatnya udah tercapai, tak beli nih coba, siapa tahu aku juga bisa hoki kayak kamu. B, beli dari A, itu namanya beli dari reseller. Beli dari tangan kedua, tangan ketiga, dan seterusnya. Kenapa? Karena ketika si A itu menjual ke si B, tidak ada perjanjian dari A ke kodamnya. Kan yang tahu kodamnya Mbak Wira. Maka ketika benda itu berpindah tangan ke si B, kodamnya tidak ikut berpindah. Akhirnya bendanya itu kehilangan kodam. Kodamnya kan tetap sama si A. B membawa benda itu merasa tidak jalan tuahnya, dijual lagi ke si C. Ini loh, ada benda nih buatannya Mbah Wira. Tahu kan Mbah Wira? Dalang yang terkenal itu loh. Tahu kan? Orang yang sakti mandraguna itu loh.
Benda ini dulu diberikan ke si A, istrinya sampai 2, 4, 6, 10, 100 dan sembarang lah berapa jumlahnya. Ampuh ini, kamu mau nggak beli ini? Murah aja, 100.000. Nah akhirnya dibawa ke si C, padahal B udah tahu bahwa itu tuannya nggak jalan. Itu namanya beli dari reseller, beli dari tangan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Akhirnya benda ini ya tetap kosong. Lalu benda itu dicekkan ke seorang praktisi supranatural, diterawangkan. Dibilang sama praktisnya, oh ini kosong mas, tidak berkodam. Wadul si C, Mbak Wira, katanya cemeti alimu kosong loh, tidak berkodam katanya mbah itu. Ngamuk di situ. Kok bisa kosong padahal tuannya jalan? Bener tuannya jalan pada si A. Tapi kan sama si A sudah dijual ke si B, dijual lagi ke si C. Kodamnya tetap sama si A. Nah ini loh yang seringkali membuat akhirnya ricu sama-sama benda-benda kayak gini-gini. Beli dari reseller, beli dari tangan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Akhirnya yang terjadi adalah ya tadi kodamnya tidak ikut. Ada nggak mbah benda yang dibeli oleh reseller, dijual oleh reseller, kodamnya ikut? Ada, tapi sebagian besar ya dari kasus-kasus seperti ini kodamnya tidak ikut. Karena masalah itu tadi nggak tahu bunyi perjanjiannya, seperti praktisinya tadi loh, nggak tahu, nggak bisa menirukan. Karena kan si A cuma user, cuma pemakai, dijual ke si B, B juga user pemakai, bukan praktisi. Akhirnya nggak paham apa perjanjian yang diucapkan oleh praktisinya sama si kodam, sehingga si kodam ini mau membantu hajat si A itu tadi. Paham ya? Logika sederhana banget ini. Lalu yang ketiga, pantangannya dilanggar, perawatannya tidak dipenuhi. Pantangan dan perawatan adalah bagian dari perjanjian antara kodam dengan praktisi yang meritualkan. Aku mau bantu si A, asalkan tiap malam Jumat dikasih kopi pahit. Aku mau bantu si A, asalkan tiap malam Jumat dibakarkan dupa. Aku mau bantu si A, asalkan aku nggak dibawa ke dalam WC, misalnya. Lalu si A lupa, ya karena keburu-buru pengen beol, dibawa ke WC. Baru keluar WC ingat, waduh, kok saya bawa ke WC, berarti gagal ini tadi. Karena ketika pantangan perawatan dilanggar, berarti perjanjian itu dianggap batal. Karena si A tahu bahwa pantangannya itu telah dilanggar, kodamnya hilang, dijual ke si B. Itu namanya beli dari tangan kedua. Sama kasusnya, bendanya berpindah tapi kodamnya hilang. Terus si B melihat, oh ini nggak jalan ini, tuahnya nggak jalan, diterawangkan, dicek kodamnya kosong. Lalu ngomong wadul, wah benda Anda katanya kosong, padahal kosongnya bukan keluar dari pabrik, bukan. Kosongnya karena pantangannya dilanggar. Paham ya? Jadi ketika Mbak Wira menerawang, seringkali kemudian itu dipelintir, diadu domba sama praktisi yang membuat. Padahal maksud Mbak Wira tidak seperti itu. Ya mungkin benar ketika baru keluar itu sakti, ampuh. Tapi kan dalam perjalanan ada banyak hal yang bisa terjadi. Gitu loh ya. Yang terakhir, kalah dalam berperang, mati dalam bertugas. Contohnya begini, cemeti ali, tua proteksi. Ketika Anda bahwa Anda punya musuh, ya punya musuh lah. Ngomong nyakitin orang kok gimana nggak punya banyak musuh. Kemudian Anda disantet sama orang. Nah, sebut saja A gitu, nyantet Anda. Nggak kena, karena cemeti ali Anda sakti mandraguna. Si A lalu berkomplot sama si B. Ayo kita santet dia sama-sama. Klien nomor 0061 ini ngomong nyakitin hati. Ayo kita santet aja. Terus santet lagi. Nggak kena lagi. Saking saktinya kan cemeti alinya ada 3 nih. Lalu A sama B berkongsi lagi sama C. Ayo kita santet dia. Santet. Terus nggak kena lagi. Saking saktinya cemeti ali. Berarti Anda masih aman nih. Ibarat Anda punya pagar Anda masih kokoh berdiri. A, B, C, D, E berkongsi sama-sama untuk nyantet Anda. Kena pagernya, ambruk, khodamnya mati. Secara fisik Anda memang sehat, tapi secara khodam telah mati dalam berjuang melindungi Anda. Nah, kemudian kalau ada santet berikutnya bisa saja masuk. Gitu loh ya. Jadi khodam mati bukan karena keluar dari pabrik hasil karyanya udah kosong, bukan. Karena selama dibawa oleh pembeli ternyata ada kejadian-kejadian seperti itu. Itu baru cemeti ali. Tembang liring, saya kasih contoh. Tembang liring tuah untuk jabatan karir misalnya. Anda bekerja dalam suatu perusahaan lah katakan. Ada lowongan manajer kosong di situ. Kan yang pengen manajer itu banyak. Apa karyawan cuma Anda sendiri? Kan enggak. Bisa jadi ada 4 orang pingin jabatan manajer itu semua. Semuanya pingin. Jabatannya cuma 1 yang pengen 4 orang. Keempat-empatnya punya pegangan sendiri-sendiri. Mereka afirmasi ke kodam pegangannya masing-masing. Aku pengen jabatan itu. Bantu aku, bantu hajatku.
jabatannya cuma satu, yang memperebutkan 4. Ya kodamnya 4-4-nya ini berantem. Akhirnya menang satu gitu kan, A, B, C, D berantem. Yang menang satu punyanya C misalnya. Yang jadi manajer yang C. Yang punyanya A, B sama D mati kodamnya. Kan kalah dalam bersaing. Ketika kodam itu kalah dalam bertempur, kalah dalam bersaing, kalah dalam menjalankan tugas, afirmasi yang diberikan itu gagal, nggak terwujud, kodamnya kemudian mati, azimannya kemudian kosong. Paham ya? Ini contoh sederhana banget. Tapi ya perlu Mbak Wira sampaikan gitu loh, karena seringkali orang nggak paham itu gitu. Jelas ya? Itulah tadi untuk hasil terawangan 3 cemeti ali ya. Nanti untuk bukti-bukti chat pasti akan Mbak Wira sertakan sebagai bahan pelajaran untuk kita semua, bahwa oh ternyata ketika ada kasus seperti ini, seorang praktisi pun untuk menyenangkan kliennya agar terawangannya itu akurat butuh ambil waktu jeda ya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas silahkan boleh ditanyakan ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang mau diceritakan silahkan boleh disampaikan. Terima kasih, selamat siang.